Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhawat rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang sampai bahasanya pada ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai dalil penetapan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan setelah nas Al-Qur'an, beliau tentu akan nanti setelah ini akan menukilkan nas yang dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun mengenai bab ini, berkaitan tentang tadi kita sebutkan penetapan nama dan firman nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita dah lalui surat Al-Ikhlas, kemudian juga yang terakhir pada pertemuan yang lalu yaitu Ayatul Kursi. Ayatul Kursi di mana di situ dengan ringkas terdapat 5 nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalamnya, dan juga sekaligus mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sudah terkandung nama Allah Allah, kemudian Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala Allah, dikeluarkan darinya sifat Allah Subhanahu wa taala al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Terus Al-Hayyu yang maha hidup, itu sifatnya adalah al-hayat al-kamilah, kehidupan yang sempurna yang abadi. Kemudian Al-Qayyum kita sebutkan, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum ini adalah yang berdiri sendiri, yang tidak memerlukan makhluk. Jadi sifatnya adalah Al-Qayyumiyah. Al-Qayyumiyah. Terus di situ ada nama Allah Al-Ali Al-Azim. Al-Ali Al-Azim, maha tinggi lagi maha agung. Al-Ali maha tinggi, Al-Ulu sifatnya Al-Ulu dah kita sebutkan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala dilihat dari segi ketinggian qudrah, kemampuan, kemudian ketinggian Al-Qahr, kemudian ketinggian Asy-Sya'n, kedudukan, kemudian ketinggian zat termasuk di dalamnya, kemudian Al-Azim. Jadi di situ intinya ada 5 nama Allah Subhanahu wa taala di situ dan sekaligus sifatnya. Terus sekarang kita pindah ke ayat berikutnya yang beliau rahimahullahu taala tulis, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 3. Al-Hadid ayat 3. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi di situ disebut jadi kalau di teks Arabnya ini yang Al-Furqan ayat 58 itu disebutkan terlebih dahulu sebelum huwal awwal wal akhir. Jadi disebut misalnya dalam teks asli Arabnya ini, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati. Baru setelahnya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Itu urutan saja. Urutan dalam teks Arab yang ada. Tapi ala kulli hal, kalau kita melihat dulu, kita urutkan sesuai dengan teks Arabnya ini. Jadi kita baca wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, kekal, yang tidak mati. Dan tentu ini dah kita sebutkan makna al-hayy dalam Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Tapi di sini disebutkan lawannya, sifat al-manfiyah, sifat as-salbiyah, al-manfiyah, maha hidup yang tidak mati, dan ini sekaligus menekankan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya adalah kamil, sempurna, dan kekal abadi. Terus di situ wa tawakkal. Di situ disebut wa tawakkal, dan bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati.
yakni sedikit berkaitan dengan definisi tawakal. Jadi ulama menyebutkan tawakal itu adalah sidqul i'timad 'ala Allah. yakni jujurnya i'timad, jujurnya sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan lisan, ma'a badlul asbab, dengan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan, dengan sebab-sebab yang dibolehkan. Itu makna tawakal. Jadi makna tawakal adalah benar-benar kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati maupun dengan lisan, kemudian melakukan sebab-sebab yang dibolehkan, melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi berkaitan yakni mengenai tawakal ini, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan fas-sahih alladhi tadullu alaihi an-nusus huwa an ta'ati al-asbab la yunafi at-tawakkul bal inna at-tawakkula min a'zabil asbabi fi jalbil manafi'i wa daf'i al-madar. Jadi kaitannya dengan melakukan sebab, kaitannya dengan melakukan sebab. Jadi tadi kita sebutkan definisinya adalah benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati maupun lisan, dengan melakukan sebab yang dibolehkan, dengan melakukan sebab yang dibolehkan. Nah, ada sebagian orang, kata Ibnul Qayyim di sini, oleh karena itu beliau sebutkan di sini fas-sahih. Yang sahih adalah yang sahih sesuai dengan nas-nas yang ada, bahwa melakukan sebab-sebab tidak menafikan tawakal. Melakukan sebab-sebab tidak menafikan tawakal. Bahkan tawakal itu adalah merupakan sebab yang paling besar pengaruhnya untuk meraih manfaat dan menolak mudarat. Berarti dari hal ini diketahui bahwa yakni melakukan sebab-sebab adalah termasuk yang disunahkan. Taib. Dan ini sebagian yang dinukilkan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkaitan dengan tawakal ini, dan dalil-dalilnya banyak tentu, yakni tawakal dengan melakukan sebabnya. Contohnya misalnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal au utalliquha au tawakkal?" Ya Rasulullah, au atluquha au wa atawakkal. Jadi ya Rasulullah, ini binatang, apakah aku ikat terlebih dahulu, setelah itu aku tawakal, atau aku lepas saja begitu kemudian aku bertawakal? Rasulullah SAW menjawab, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dia, baru setelah itu tawakal. Dan ini menunjukkan bahwasanya yakni mengikat itu adalah mengambil sebab terlebih dahulu, baru i'timad Allah, baru bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang masyhur sekali, hadis burung yang keluar pada pagi hari dengan perut kosong, balik pada petang hari dengan perut yang kenyang. Artinya di tengah-tengah antara pagi dan petang itu si burung ini ada usaha. Yakni setelah tawakal tentu ada usaha. Ala kulli hal, ini adalah bahasan tawakal yang tentu yakni kalau dibahas itu ada yakni penjelasan-penjelasan rinci lainnya setelah yakni dijelaskan definisinya oleh ulama. Baik. Selanjutnya ayat berikutnya adalah huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Tapi ini dalam surah Al-Hadid ayat 3. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi perlu juga kita ketahui ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin.
Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ini dalam satu ayat saja nih. Jadi awal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Dan itu berapa nama Allah di situ? 1 2 3 4 nama Allah Subhanahu wa taala di situ. Yani wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Jadi perlu juga diketahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ada yang dalam istilahnya mungkin pernah kita sebut ya. Istilahnya ada yang mutaradifah. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutaradifah, mutabayinah. Itu nama yakni kaidah dalam hal ini. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mutaradifah, mutabayinah. Mutaradifah artinya sama, mutabayinah artinya berbeda-beda. Berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan sama, apa yang dimaksud dengan berbeda-beda, itu yang tadi disebut mutaradifah, mutabayinah. Mutaradifah sama artinya seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sekian banyaknya, yang tidak terhingga banyaknya itu seluruhnya satu maknanya, yaitu menunjukkan Allah. Jadi mau al-awwal, apa yang kita maksud dengan awal? Allah. Al-akhir, apa yang kita maksudkan? Allah juga. Al-zahir, Allah juga. Al-batin, Allah juga. Itu yang dimaksud dengan mutaradifah, sama. Walaupun banyak begitu, al-awwal, akhir, al-zahir, al-batin, itu sama. Oleh karenanya dalam hal ini ta'addudil asma, itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, itu berbilangnya banyaknya nama menunjukkan keagungan yang dinamakan. Menunjukkan keagungan yang dinamakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala banyak sekali namanya. Awal, akhir, al-zahir, ini yang kita tengok dalam nas ini, dan yang lain banyak. Dan itu sekaligus menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kita melihat dari segi makna mutaradifah, yakni sama, persamaan. Jadi sekian banyak itu semua sama, tujuannya sama, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mutaradifah. Terus kemudian makna mutabayinah. Makna mutabayinah adalah berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan berbeda? Maksudnya kalau kita tengok dari segi makna satu persatu daripada nama tersebut lain-lain. Awal tidak sama dengan makna al-akhir. Zahir tidak sama dengan makna batin. Gitu seterusnya. Tapi kalau dari segi mutaradifah tadi persamaannya seluruhnya yakni menunjukkan suatu zat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kaidah nama Allah Subhanahu wa taala mutaradifah, mutabayinah. Sama tapi berbeda. Sama tapi berbeda. Jadi ini perlu difahami supaya mampu menjelaskannya apa yang dimaksud dengan sama tapi berbeda itu. Jadi sama artinya seluruhnya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda maknanya, masing-masing makna, masing-masing nama memiliki yakni makna masing-masing. Masing-masing nama memiliki makna masing-masing. Itu dia. Jadi di sini huwal awwalu. Dialah yang awal. Apa yang dimaksud dengan awal di sini? Dan ini sekali lagi adalah yakni lafaz dari Al-Quran itu yang perlu kita ketahui dan juga yang perlu kita pakai di dalam menetapkan. Perlu kita, berarti al-awwal di sini adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat, apa yang dimaksud dengan awal ini? Jadi yang dimaksud dengan awal adalah Allah yang zat yang maha awal, yang tidak ada yang mendahulinya. Dan itu yang disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, qabla kulli syai' bighairi hadd. Al-awwal maknanya adalah sebelum sesuatu tanpa batas. Sebelum sesuatu tanpa batas. Itu makna awal. Yani awal tidak ada yang mendahulunya. Maka sebab itulah Ibnu Jarir tadi kita sebutkan qabla kulli syai' bighairi hadd. Sebelum segala sesuatu tanpa batas. Itu ringkas, padat. Dan ini kita fahami bahwasanya awal itu adalah yang paling utama. Itu yang paling dahulu. Oleh karena itu sering kita mendengar sifat-sifat 20 itu wujud, qidam, baqa. Wujud artinya ada, qidam artinya ini yang diambil dari kata awal. Baqa artinya kekal, dan kita sebut wal akhir. Taib. Jadi kalau
menyebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala qidam itu tidak ada nasnya. Tidak ada nasnya. Misalnya disebut misalnya qidam. Qidam dari mana qidam? Dari sifat. Jadi kalau misalnya menyebutkan hanya sekedar qidam nama Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, karena bab sifat ini bab yang luas. Qidam artinya yang terdahulu. Itu yang dimaksud dengan al-awwalu bagi mereka. Jadi bagi mereka tidak menyebut al-awwalu, tapi mereka menyebut qadim. Jadi qidam sifat, terus namanya adalah qadim berarti. Dan ini keliru. Jadi sekali lagi untuk sifat qidam itu kalau hanya sekedar mengkhabarkan Allah itu qidam, misalnya mengkhabarkan, yang kita maksudkan adalah Allah itu yakni terdahulu, tidak ada yang mendahulinya. Itu yang kalau dimaksud dengan qidam, hanya sekedar mengkhabarkan saja, ya tidak masalah. Karena bab sifat ini bebas, maksudnya lebih bebas, lebih luas daripada bab nama. Tapi kalau mengambil dari nama sifat qidam terus menamakan Allah Subhanahu wa taala qadim, ini salah. Karena nama Allah yang syar'i adalah al-awwalu. Al-awwalu. Walaupun dari segi makna mungkin bisa dikatakan sama, tapi dari segi lafaz itu lain. Jadi al-awwalu yaitu adalah yakni qabla kulli syai' bi ghairi hadd. Yakni sebelum sesuatu tanpa batas. Maka orang-orang Asy'ari sebut misal wujud qidam. Wujud qidam. Itu maknanya qidam, dia ambil dari nama Allah al-awwalu. Tapi jarang kita dengar mereka sebut al-awwalu. Taib. Jadi ini al-awwalu, jadi kita tidak perlu misalnya sebut qidam apa dan sebagainya, tidak perlu. Tapi kalau misalnya menyebut begitu saja pun tak masalah. Menyebut begitu saja tidak masalah, karena mimbab untuk mengkhabarkan saja. Tapi kalau masuk ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh sembarangan. Nama tauqifi, tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan mengambil lafaz-lafaz di luar sana. Taib, huwal awwalu. Kemudian wal akhiru. Al-akhiru, lawan daripada awal. Jadi awal bukan lawannya. Al-awwalu wal akhir. Jadi apa makna al-akhir di sini? Kata al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Sya'nud Du'a, beliau sebutkan huwal baqi ba'da fana'il khalq. Dialah yang kekal setelah fana'nya khalq, setelah lenyapnya makhluk. Setelah lenyapnya makhluk. Jadi dialah yang kekal setelah lenyap dan binasanya makhluk. Itu namanya akhir. Jadi yang paling akhir, ya, tidak ada yang lebih akhir dari situ. Jadi semua makhluk lenyap kecuali dia. Wal baqi ba'da fana'il khalq. Jadi kita faham nih al-awwalu wal akhir. Sebab itu mereka katakan wujud qidam baqa. Baqa diambil dari al-akhir. Itu maksudnya, maksud mereka. Baqa. Tapi ya cukup kita sebutkan awal wal akhir, selesai masalah. Tidak perlu sebut qidam, baqa, tidak perlu. Karena itu semua adalah istimbat saja. Istimbat saja. Jadi kalau sudah kita faham, jadi kita sebut al-awwalu wal akhir. Dah. Selesai. Kemudian wal-zahir wal batin. Wal-zahir wal batin. Apa makna al-zahir di sini? Makna al-zahir adalah sebagaimana ini disebutkan oleh ulama yang mensyarah hadis ini, yakni mensyarah ayat makna al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Itu kata mereka yang paling bagus, yang paling tepat dalam menafsirkan yakni firman Allah makna al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, ini kata mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena Rasulullah SAW sendiri menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyebutkan wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'. Ini dalam doa. Ini dalam doa misalnya disebutkan dalam doa sebelum tidur misalnya, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbil ard wa rabb kulli syai' falikul habbi wan nawa munzilut tawrati wal injil wal qur'an a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhun bi nasiyatihi antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkaulah yang paling awal,
tidak ada sebelummu sesuatu. Berarti apa yang dimaksud dengan awal? Yang dimaksud dengan awal sesuai dengan hadis ini adalah falaisa qablaka syai', tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini dah selesai, kita tahu dah al-awwal, tidak perlu lagi sebut wujud, qidam, baqa, tidak perlu. Dah selesai. Awal dah selesai, ringkas, padat, dalam, menyeluruh. Terus wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkaulah yang akhir, yang maha akhir, yang akhir. Apa makna akhir? Falaisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ini semuanya hancur, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dah selesai, al-akhir, tidak perlu al-baqa. Terus wa anta zahir falaisa fawqaka syai', dan engkaulah yang maha zahir. Disebut ini zahir. Apa makna zahir? Falaisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu yang di atasmu. Jadi falaisa fawqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Tidak ada di atasmu suatu apapun. Ya Allah paling tinggi, itu makna zahir. Allah maha tinggi, yang paling tinggi, dengan ketinggian yang pernah kita sebutkan, al-ulu, maha tinggi. Ulu secara zat, ulu secara qudrah, kemampuan, ulu secara kedudukan, ulu secara al-qahr. yakni Allah Subhanahu wa taala maha memaksa hamba-hambanya, yakni maha kuasa terhadap hamba-hambanya. Terus wa antal batin. Jadi ini dah kita fahami makna zahir, kemudian batin. Apa makna batin? Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Wa antal batin falaisa dunaka syai'. Engkaulah yang maha batin, falaisa dunaka syai'. Yani makna dunaka syai' ini adalah tidak ada yang paling dekat denganmu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat denganmu. Makna al-batin ini adalah boleh diartikan sebagai maha dekat. Yang maha dekat. Jadi yang maha dekat, kemudian juga yang maha mengetahui segala sesuatu yang batin. Segala sesuatu yang batin. Jadi Rasulullah SAW menafsirkan di sini falaisa dunaka syai', dan tidak ada yang lebih dekat denganmu. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba-hambanya. Dan ini yang dimaksud di sini adalah untuk menggabungkan itu semua. Jadi tadi kalau Allah Subhanahu wa taala sebut dialah yang maha tinggi. Maha tinggi dari segi zat, dari segi kedudukan, dari segi kemampuan, dari segi kekuasaan, maha tinggi. Nah, itu semua ketinggian Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Nah, ini tujuan disebutkan al-akhir, az-zahir, al-batin. Supaya tidak memikirkan sehingga terjadilah apa yang terjadi daripada takwil, tafsir, tahrif dan lain sebagainya. Jadi mereka misalnya tidak menafikan ulu secara zat, misalnya ulu secara zat. Kenapa? Karena mereka fokus pada yakni ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Misalnya kedekatan Allah Subhanahu wa taala itu yakni banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan kedekatan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Terus mereka ini karena yakni pada diri mereka itu kaedah-kaedah asma atau sifat itu tidak kuat. Jadi muncullah anggapan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Kenapa? Karena dalam pikirannya hanya Allah itu dekat. Jadi kalau misalnya Allah itu berada di atas, itu gimana cara dekatnya misalnya. Jadi oleh karena itu akal-akalan dalam hal ini itu bahaya. Itu bahaya. Sebab itu tadi kita sebutkan di sini Allah menggabungkan ini semua supaya kita tidak bingung. Supaya kita tidak bingung. Jadi Allah sendiri yang mengatakan dirinya maha tinggi, Allah sendiri yang mengatakan dirinya maha dekat. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin, itu adalah al-awwalu tidak ada sesuatu sebelumnya, al-akhir tidak ada sesuatu setelahnya, al-zahir tidak ada sesuatu yang di atasnya, al-batin tidak ada sesuatu yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah sempurna dah. Sempurna. Tinggal kita sekarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Jangan pening-peningkan diri, jangan pusing-pusingkan otak sendiri.
Jadi nanti dah kalau disebut Allah itu di mana-mana, orang sebut nanti berarti di sini dia, di sini dia, di sini. Itu susah. Jadi intinya ahlu kalam itu yakni orang-orang yang tidak berpijak atau tidak bersandar kepada nas di dalam hal ini pasti bingung. Walaupun pandainya minta ampun. Walaupun pandai setinggi-tingginya, pandai filsafat dan sebagainya, kalau selama tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, pemahaman salaf dalam hal ini, dia akan tersesat, keliru jalan. Taib. Terus selanjutnya, jadi intinya ayol ikhwah semuanya, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin, itu menunjukkan apa tuh? Yakni Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai. Dan penguasaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini menyeluruh. Jadi sekali lagi, dengan disebutnya al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Menyeluruh. Jadi kekuasaan Allah menyeluruh sekali. Kalau ditengok misalnya al-awwalu, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari segi zaman, dari segi waktu, zaman. Al-awwal wal akhir, itu penguasaan Allah Subhanahu wa taala dari segi zaman. Jadi zaman dari zaman, yakni apa itu, dari apa, seluruh pembagiannya. Mau zaman yang dahulu, mau zaman yang sekarang, mau zaman yang akan datang, seluruh zaman. Seluruh zaman. Dan itu sekali lagi kalau kita tengok al-awwal, tadi kita sebutkan tidak ada yang sebelumnya. Kemudian al-akhir, tidak ada setelahnya. Baqa, kekal, abadi selama-lamanya. Itu. Kemudian al-zahir wal batin, yakni penguasaan Allah Subhanahu wa taala, penguasaan Allah Subhanahu wa taala dari segi makan, dari segi tempat. Dari segi tempat. Al-zahir tempat yang atas, al-batin tempat yang bawah. Al-zahir tempat yang atas, al-batin tempat yang bawah. Jadi waktu dan tempat itu dikuasai seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Taib. Itu dia. Terus selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa huwal alimul hakim. Wa huwal alimul hakim. Atau sebelumnya? Betul ya? Ya, wa huwal alimul hakim. Dan dialah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Alim itu nama Allah Subhanahu wa taala yang diambil darinya sifat al-ilm, sifat al-ilm, ilmu. Ya tentu ilmu Allah Subhanahu wa taala lain dengan ilmu kita. Yang seluruhnya sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi adalah yakni nama Allah Subhanahu wa taala yang kita tetapkan dan sifatnya pun kita tetapkan. Jadi kalau kita sebut misalnya Al-Alim, Maha mengetahui. Berarti apa sifatnya di sini? Sifatnya adalah pengetahuan. Nah, sifatnya adalah pengetahuan. Allah memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Jangan akal-akalan. Jadi akal-akalan di situ misalnya ada di antara kelompok-kelompok misalnya yang menyebutkan Al-Alim, Maha mengetahui, dan diambil dari sifat Maha mengetahui ini adalah tidak jahil. Ini katanya. Ini sepertinya benar, betul tidak? Al-Alim, yakni yang Maha mengetahui, dikeluarkan darinya sifat, artinya diambil dari sifat, diambil dari nama Al-Alim adalah sifat tidak jahil. Ini kata mereka. Tapi ini jangan salah, ini syubhat ini. Jangan salah. Sebab itulah yang paling selamat adalah apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita tetapkan. Sebab di antara kelompok-kelompok yang ada, permainan bahasa itu juga menjadi perangkap. Permainan bahasa itu menjadi perangkap. Lalu apa itu? Apa perbedaannya? Misalnya nama Allah Al-Alim, Maha mengetahui,
diambil darinya sifat pengetahuan, yakni sifat Allah Maha mengetahui, sifat Allah mengetahui, sifat Allah memiliki ilmu, dari perbedaan antara yakni sifat Allah Subhanahu wa taala tidak jahil. Ya, tidak yakni tidak jahil, ya. Tidak jahil kita sebutkan apa? Tidak jahil. Itu tidak paham tak? Tidak jahil, apa perbedaannya? Baik, kita bacakan apa yang disebut oleh Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Al-Harras dalam syarahnya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala di sini, wa ma ahsana ma qalahu al-Imam Abdul Aziz Al-Makki fi kitabih Al-Haidah li Bishr Al-Murisi Al-Mu'tazili wa huwa yunadhirhu fi mas'alatil ilm. Alangkah indahnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki kepada Bishr Al-Murisi Al-Mu'tazili ketika beliau berdebat dengannya tentang masalah ilmu. Kata beliau, kata Al-Imam Abdul Aziz Al-Makki, innallaha azza wa jal lam yamdah fi kitabihi malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan wala mu'minan taqiyan binafwil jahli anhu liyadulla ala itsbatil ilmi lahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memuji di dalam Al-Qur'an kepada malaikat, nabi dan orang-orang mukmin yang bertakwa dengan pujian menafikan jahal, yakni dengan mengatakan tidak jahil. Ingat, kita ulangi. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji malaikatnya, nabinya, orang mukmin yang bertakwa di dalam Al-Qur'an dengan kata tidak jahil. Tidak jahil. Apa fungsinya tidak jahil? Liyadulla ala itsbatil ilmi lahu. Tidak jahil, yakni Allah tidak memuji mereka itu dengan ungkapan tidak jahil, ya rahmukallah, untuk menunjukkan orang-orang tersebut berilmu. Allah tidak mengatakan demikian, supaya lebih paham. Jadi ada orang yang alim misalnya, ini kan malaikat, nabi, mukmin, orang-orang bertakwa ini semua kan ini juga diberikan ilmu oleh Allah, betul tidak? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, yakni memuji pengetahuan yang ada pada mereka misalnya, Allah tidak mengatakan mereka itu tidak jahil. Tapi apa katanya? Wa innama madahahum bi itsbatil ilmi lahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan menetapkan ilmu bagi mereka, dengan menetapkan adanya ilmu bagi mereka. Yani mereka berilmu. Mereka memiliki ilmu. Jadi tidak mengatakan tidak jahil. Terus apa kata beliau? Kenapa? Faman athbatal ilma nafa al jahl. Wa man nafal jahla lam yathbut alim. Kenapa? Kenapa demikian? Karena bagi siapa yang menetapkan ilmu, maka sudah pasti dia menafikan jahil, menafikan kejahilan. Tapi barang siapa yang menafikan kejahilan, belum tentu menetapkan ilmu. Paham tidak nih? Oleh karena itu yang dimaksud. Jadi jangan sebut misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak jahil. Walaupun maksudnya berilmu. Jadi misalnya ada orang fulan ini tidak jahil. Maksudnya fulan ini tidak bodoh misalnya. Fulan ini tidak bodoh, jahil kan bodoh, betul tidak? Fulan tidak bodoh. Artinya kita maksudkan fulan berilmu, betul tidak? Ini pada Allah Subhanahu wa taala jangan demikian. Jadi seperti ini orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu disebut Allah tidak bodoh, Allah tidak jahil. Allah tidak jahil. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan Allah itu berilmu. Allah memiliki ilmu. Kita ulangi supaya lebih paham nih. Apa tujuannya? Karena Mu'tazilah itu menetapkan nama tanpa sifat. Menetapkan nama tanpa sifat. Jadi mereka mencari-cari bahasa-bahasa yang terkesan halus. Jadi orang tidak
yakni tidak curiga. Jadi mereka mengatakan Allah tidak bodoh. Makanya oleh karena itu tadi dibantah nih. Barang siapa yang menetapkan orang itu berilmu, berarti sudah otomatis menafikan orang ini jahil, atau tidak? Jadi kalau kita sebut orang ini berilmu, berarti otomatis orang ini tidak bodoh, atau tidak? Tapi kalau kita sebut misalnya orang ini tidak bodoh, apakah sudah pasti kita menentukan orang ini berilmu apa tidak? Tidak. Karena dia tidak bodoh saja. Tapi belum tentu dia berilmu. Belum tentu dia berilmu. Nah, oleh karena itu yang disebut oleh orang-orang Mu'tazilah dalam hal ini. Jadi Allah itu alim, nama Allah Al-Alim, Maha mengetahui, tapi yakni mereka menafikan sifatnya. Jadi karena mereka menafikan sifat, mereka mencari bahasa-bahasa yang tidak dicurigai. Jadi misalnya tidak jahil, tidak bodoh. Nah, itu dia. Oleh sebab itu nih ahlu kalam semacam ini, permainan-permainan bahasa-bahasa yang harus kita ketahui supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Jadi tidak kita cara selamat adalah menetapkan sekali lagi apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Terus wa huwal alimul hakim, dan dialah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Taib. Al-Hakim di sini maha bijaksana. Maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala ini pada seluruhnya. Hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh apa-apa yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua ada hikmahnya. Oleh karena itu Al-Hakim di sini itu bimakna al-ihkam dan juga makna al-muhkim. Jadi makna adalah al-ihkam dan muhkim. Itu makna al-hakim di sini. Apa makna al-ihkam? Makna al-ihkam adalah menciptakan sesuatu dengan tepat. Dengan tepat, al-itqan, dengan tepat. Jadi makna dengan tepat adalah sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan tempatnya. Penuh hikmah, semua tepat. Semua tepat. Itu makna al-ihkam. Oleh karena itu disebutkan bijaksana, tepat. Kemudian al-muhkim, Allah lah yang memberikan hukum, Allah lah yang menentukan hukum. Itu makna al-hakim. Ada dua makna di situ, yaitu yakni al-ihkam, yakni menciptakan sesuatu dengan tepat, dengan bijaksana, semuanya ada hikmahnya. Kemudian yang kedua adalah al-muhkim, yakni Allah Subhanahu wa taala yang maha menetapkan hukum. Ini sekali lagi ini adalah nama-nama Allah. Jadi ini sekarang nih bab kita adalah bab mengenai menetapkan, atau Al-Quran menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa dah nama-nama Allah? Di luas banyak sekali. Cuma ini sebagai contoh saja yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Terus selanjutnya wa huwal alimul mana selanjutnya nih? Ya'lamu ma yaliju ya. Taib. Selanjutnya adalah wa huwal alimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Sebentar nih. Ini teksnya lain-lain ini agak-agak nih. Sabah ayat 1. Oh ya, ini lanjutan. Taib, wa huwal hakimul khabir. Wa huwal hakimul khabir. Jadi sebut al-hakim sudah kita ketahui. Kemudian al-khabir, al-khabir artinya maha mengetahui. Maha mengetahui. Tapi yang disebut di sini al-khabir, apa perbedaan antara al-alim dengan al-khabir? Yaitu perbedaannya semua mengetahui, tapi al-khabir ini lebih kepada hal-hal yang batin. Lebih kepada hal-hal yang batin. Kalau al-alim lebih kepada hal-hal yang zahir, lebih kepada hal-hal yang zahir. Taib. Oleh karena itu disebut ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwal hakimul khabir. Betul tidak tuh? Taib. Sabah ayat 2. Jadi ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah maha mengetahui apa yang masuk di dalam bumi.
Allah Maha mengetahui apa-apa yang masuk di dalam bumi, dari tanaman, air, kemudian binatang lain sebagainya, itu yang masuk di dalam bumi, apa yang ada dalam bumi. Kemudian wa ma yakhruju minha, apa yang keluar darinya, yang keluar dari bumi. Dari tanaman, dari minyak lain sebagainya, itu semua Allah ketahui. Wa ma yanzilu minas sama, dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit, hujan dan lain-lain, malaikat, wahyu, apalagi petir dan sebagainya, itu semua termasuk turun daripada langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atasnya, ke atas langit, daripada amalan-amalan, daripada malaikat dan semua itu. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tadi kita sebutkan. Jadi ini adalah menetapkan pengetahuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kalimat kita adalah Allah mengetahui. Bukan menafikan kejahilan saja. Taib. Selanjutnya di situ disebutkan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Ini juga menetapkan adanya ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi miftahul ghaib di situ disebut miftahul ghaib, dan Allah memiliki di sisinya memiliki mafatihul ghaib, kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahui selain Dia, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa ya'lamu ma fil bahri wa ma tasqutu min waraqatin. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di lautan, dan apa yang jatuh dari dedaunan. Illa ya'lamuha wa ma tasqutu, dan apa yang jatuh dari berguguran dari dedaunan, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Seluruhnya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kita sebutkan mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuhunna illallah. Ini tadi yang kita bacakan itu surah Al-An'am ayat 59, atau tidak? 59. Al-An'am ayat 59. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari daripada sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci gaib ada 5, tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang 5 itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan surah Luqman ayat 34. Jadi kata beliau ada 5 kunci-kunci gaib. Ya tentu ini tidak terbatas di 5 ini, tapi dalam hadis ini disebutkan 5. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan surah Luqman atau membacakan surah Luqman ayat 34. Apa itu surah Luqman ayat 34? Innallaha indahu ilmus sa'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu mengenai as-sa'ah, datangnya kiamat. Satu, ini tentu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Wa yunzilul ghaith, dan Allah memiliki ilmu itu kapan diturunkannya hujan. Kapan diturunkannya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan Allah dan nafs, jiwa seorang tidak mengetahui apa yang terjadi pada esok harinya, apa yang akan mereka lakukan, apa yang akan terjadi besok, Allah mengetahui. Sedang jiwa-jiwa yang lain, manusia atau makhluknya tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan juga seorang itu tidak tahu di tempat mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha khabir. Tadi kita sebutkan alim dan khabir, semuanya mengetahui, tapi kita sebutkan al-alim itu lebih kepada yang zahir, al-khabir lebih kepada yang batin. Jadi kedua-duanya ini menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Dan ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara keseluruhan.
Jadi jangan salah paham juga, ini misalnya turunnya turunnya hujan, kemudian bayi yang ada dalam rahim, ini semua apakah sekarang dengan alat-alat yang ada ayat ini tidak berlaku? Ini bukan itu maksudnya. Jadi ini sebelum terjadi, misalnya sebelum orang itu misalnya sebelum orang itu mengandung, atau sebelum alat-alat itu mampu melihat, itu kan Allah dah tahu sebelumnya. Kan alat-alat itu melihat misalnya misalnya baby, misalnya laki atau perempuan misalnya ada dalam perut perempuan misalnya, itu kan mereka ketahui setelah adanya yakni berbuah, ada janinnya. Tapi sebelum itu semua dia tidak tahu. Nah, itu semua yang dimaksud dengan sebelum itu semua Allah dah tahu. Nah, jangan salah faham, misalnya Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Nah, sekarang dengan alat yang canggih, orang-orang pun tahu ada yang dalam, bukan itu maksudnya. Tapi itu sebelum itu. Jadi karena alat-alat deteksi melihat yakni sesuatu, mengecek sesuatu, apabila ada yang dicek. Ya, kalau tidak ada, dia tidak tahu juga. Ini Allah Subhanahu wa taala tahu sebelum itu tidak ada. Itu. Jadi ini ayat-ayat sekali lagi berkaitan tentang yakni ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya pun demikian. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmi. Baik, supaya lebih jelasnya kita baca ayatnya dari ayat Saba ayat 2. Surah Saba ayat 2. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan firman-Nya, ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, dan firman-Nya, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Quran Surat Saba ayat 2. Dan firman-Nya, dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui semua yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Dan firman-Nya yang artinya, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Quran Surat Fatir ayat 11. Dan firman-Nya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Nah, ini ayat-ayat yang beliau sebutkan untuk menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah yakni ilmu Allah meliputi seluruh sesuatu. Sebagaimana halnya tadi kita sebutkan al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin, itu adalah kekuasaan Allah yang menyeluruh, meliputi seluruh sesuatu, seluruh dimensi istilahnya. yakni waktu, tempat itu seluruhnya diliputi, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya firman Allah yang selanjutnya itu berkaitan nama-nama Allah yang lain atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain selain ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala kita akan masuk ke bahasannya biidznillah taala pada pertemuan depan insyaallah taala. Jadi nama-nama ini kalau dah kita pegang kaedah-kaedah yang pernah kita sebutkan, itu yang paling penting. Jadi kaedah tersebut kemudian baru kita tatbik, baru kita praktikkan terhadap nama-nama yang kita jumpai di ayat maupun di dalam hadis, sehingga yakni ilmu atau maklumat yang pernah kita dapatkan itu tetap ada dan tidak dilupakan. Baik, sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.